Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel @kumbarmnj official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Sumber daya komputasi dan komunikasi bersama saya Robi Sandi Desiarti SEMN pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berbicara tentang sumber daya komputasi dan komunikasi, berarti kita harus memahami yang pertama adalah berbagai macam-macam komponen komputer, yang kedua adalah berbagai alat-alat komputasi pribadi, yang ketiga adalah peran dan arti peranti lunak, empat keunggulan komunikasi, dan terakhir adalah perbedaan jenis-jenis jaringan. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Mari kita bahas peranti keras, dimulai dari prosesor. Prosesor yang disebut pula sebagai unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau bisa disingkat dengan CPU, tempat di mana pemrosesan data dilakukan seperti Intel, AMD, Cyrix, Motorola, dan perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah memori. Memori bisa disebut juga ruang penyimpanan primer atau Random Access Memory atau bisa dikenal dengan RAM. Selanjutnya, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan merupakan ruang yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard drive pada komputer mikro Anda. Selanjutnya, input device atau bisa disebut dengan flash disk. Selanjutnya, output device bisa disebut dengan keyboard, printer, maupun mouse. Yang terakhir, multimedia. Multimedia di sini disebutkan adalah informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut juga komputer pribadi, seperti telepon seluler dengan pesan dan video interaktif atau dikenal dengan video call. Selanjutnya adalah telepon seluler cerdas atau smartphone. Selanjutnya jaringan rumah atau WiFi. Dan terakhir adalah kamar komputasi rumah berupa CCTV. Nah, sekarang kita masuk dalam peranti lunak. Terdapat dua jenis dasar peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi sebagai pemrosesan data pengguna. Peranti lunak sistem tugasnya adalah menjalankan tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer, seperti contoh adalah Windows. Sedangkan peranti lunak aplikasi berupa pengolahan informasi yang terstandarisasi dari fungsi bisnis satu ke yang lainnya. Sebagai contohnya adalah aplikasi akuntansi. Selanjutnya, peranan peranti lunak yang mudah digunakan sebagai user friendly dalam komunikasi dalam menjalankan bisnisnya. Sekarang masuk dalam bab komunikasi part 1 pada sistem informasi manajemen. Komunikasi di sini dibagi menjadi 7 item, namun kita harus memperhatikan pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi sebagai sarana penyampaian pesan-pesan bisnis meliputi komunikasi publik, yaitu transmisi data komputer berupa sinyal. Selanjutnya saluran pribadi, komunikasi satu koneksi dari satu titik ke titik yang lainnya. Selanjutnya, jaringan pribadi maya atau bisa disebut dengan VPN, yaitu perubahan transmisi pada suatu jaringan. Dan selanjutnya adalah komunikasi jaringan, berupa perubahan transmisi jaringan transmisi. Komunikasi part 2. Di sini kita membahas sebagai protokol untuk komunikasi komputer, yaitu berupa terminal, dengan menyediakan alat seperti memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Sedangkan paket berupa volume data yang digunakan untuk mentransformasikan berupa informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, alat jaringan internet berupa alamat IP, bagian yang menunjukkan host atau subjaringan pada komputer. Jenis-jenis jaringan. Meskipun banyak pengguna merasakan sepertinya hanya terdapat satu jaringan, yaitu internet. Jenis-jenis jaringan di sini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan area lokal dan internet. Masuk dalam pembahasan jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau bisa disingkat dengan LAN merupakan sekelompok komputer dan alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media sama,
seperti kabel tembaga, nirkabel, ataupun serat optik. Jaringan area luas atau disingkat dengan MAN, satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jaringan area luas atau bisa disingkat dengan WAN, sistem jaringan yang melebihi LAN dan MAN, akan tetapi semakin jauh jaraknya akan mempengaruhi fungsi itu sendiri. Masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu internet. Internet dibagi menjadi dua, yaitu internet yang pertama merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Sedangkan yang kedua adalah extranet, merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Cukup sekian pada pembahasan kali ini. Terima kasih dan dukung terus channel YouTube @kunbarmnj official. Sampai jumpa.